Yang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025-2026 dan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 1 huruf peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyatakan bahwa pimpinan DPR bertugas menyampaikan laporan kinerja dalam rangka paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu, serta sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 22 September 2025, acara rapat paripurna khusus DPR RI penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 hari ini adalah pidato Ketua DPR RI dalam rangka penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan bertanya kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, marilah kita memasuki acara rapat paripurna khusus DPR RI penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI dalam rangka penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025. Untuk itu, izinkan saya membacakan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 dari atas podium. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti pidato penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 pada rapat paripurna DPR RI. Sidang Dewan yang terhormat, sidang paripurna pada hari ini bukanlah sekedar agenda dalam kalender kenegaraan, melainkan sebuah perjalanan sejarah yang hidup dalam perjalanan DPR RI untuk mencatat keberadaan sebuah lembaga, melainkan menegaskan bagaimana demokrasi berakar dan tumbuh di tanah air kita. Perjalanan DPR RI ditempuh melalui jalan yang terjal, berliku, kadang menurun, kadang menanjak. Jalan penuh tantangan yang kita lalui tersebut telah menguji dan semakin meneguhkan setiap langkah kita untuk terus maju dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan itu, bangsa Indonesia telah tumbuh dari 70 juta jiwa pada tahun 1945 menjadi lebih dari 280 juta jiwa hari ini. Dari generasi yang berjuang merebut kemerdekaan hingga generasi yang kini membangun peradaban baru Indonesia. Selama perjalanan tersebut, bangsa ini telah dipimpin oleh 8 Presiden Republik Indonesia dan diiringi oleh 25 Ketua DPR RI yang silih berganti mengemban amanat rakyat. Inilah bukti bahwa demokrasi kita hidup dan tumbuh, kepemimpinan kita terus berlanjut, dan rakyat Indonesia selalu mampu menjaga keberlanjutan persatuan dan kesatuan bangsa. Sidang Dewan yang terhormat, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. DPR RI hanya pelaksana amanat itu. Inilah saatnya bagi kita, DPR RI, untuk merefleksikan sejauh mana kita telah menjalankan amanat yang dipercayakan rakyat kepada kita. Kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPR RI tidak boleh berhenti hanya pada prosedur, melainkan harus dijalankan melalui kerja nyata dalam mewujudkan keberpihakan pada kepentingan rakyat. DPR RI harus dapat menghadirkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa, yaitu mewakili kepentingan rakyat dalam menjalankan fungsi-fungsinya, mewakili kepentingan rakyat dalam membentuk undang-undang, menyusun APBN, mengawasi jalannya pemerintahan, serta melaksanakan diplomasi parlemen. Kedaulatan rakyat yang kita jalankan hari ini diuji oleh persoalan nyata yang dihadapi oleh rakyat, antara lain tuntutan rakyat untuk hidup layak dan bermartabat, ketersediaan lapangan kerja,
layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah, pengentasan kesenjangan sosial ekonomi, dan pembangunan antar daerah. Menjawab itu semua, selama tahun sidang 2024-2025, DPR RI telah berupaya mewujudkan kebijakan yang hadir dalam kehidupan rakyat. Tema laporan kinerja tahun sidang 2024-2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.